Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi mengenai kalimat efektif. Nah, mengapa kita perlu mempelajari kalimat efektif? Kita tahu dalam kegiatan sehari-hari pelajaran Bahasa Indonesia banyak sekali menghasilkan karya yang berupa tulisan. Tanpa kita sadari, tulisan-tulisan kita beberapa ada yang masih belum memenuhi kaidah kalimat efektif. Mengapa kita wajib mempelajari kalimat efektif? Materi ini wajib dipelajari supaya kalian bisa menghasilkan tulisan yang berkualitas. Kalimat-kalimat yang kalian tuangkan dalam gagasan menjadi kalimat yang logis dan berterima. Nah, untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya syarat dari kalimat efektif? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum mempelajari syarat-syarat dari kalimat efektif, ada beberapa hal yang harus kalian pelajari, yaitu berhubungan dengan teori ejaan. Ejaan yang kita gunakan sekarang merupakan ejaan bahasa Indonesia atau bisa disingkat EBI atau PUEBI. Jadi, ketika kalian merangkai sebuah kalimat, kalian sudah mempelajari dasar-dasarnya sehingga materi kalimat efektif akan mudah diterima. Syarat kalimat efektif bisa kita baca dalam akronim seperti ini, Pak Ebi, dan Supri, hemat, juga lebay. Akronim ini diharapkan mudah diingat supaya kalian mudah mengingat apa saja syarat-syarat dari kalimat yang efektif. Sekarang kita terjemahkan Pa itu untuk paralelisme. Kemudian yang kedua, EBI artinya kalimat efektif itu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Supri berarti membahas subjek dan predikat, hemat, kemudian yang terakhir logis dan tidak ambigu. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, materi dasar yang perlu dipelajari berhubungan dengan ejaan yang bisa kalian temukan dalam PUEBI. Apa saja sih sebenarnya yang dibahas di dalam ejaan dan mengapa ini penting sekali sebelum kita mempelajari syarat-syarat dari kalimat efektif? Salah satu syarat kalimat efektif adalah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, dan ejaan bahasa Indonesia itu sangat kompleks. Di dalam ejaan bahasa Indonesia, kalian akan menemukan atau mempelajari penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, dan penulisan kata. Huruf yang akan kita pelajari merupakan huruf-huruf yang sering sekali digunakan di dalam kegiatan menulis, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Sementara untuk tanda baca, ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda pisah, dan kesemua ini tentu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir berhubungan dengan penulisan kata, mulai dari kata berimbuhan, gabungan kata, penulisan partikel, angka, dan bilangan. Beberapa dasar ini harus kalian pelajari terlebih dahulu sebelum menyusun sebuah kalimat yang efektif. Kalimat efektif yang pertama ini berhubungan dengan paralelisme atau kesejajaran. Apa yang dimaksud dengan paralelisme atau kesejajaran? Jadi kesejajaran di sini merupakan kesejajaran bentuk predikat yang terdapat di dalam sebuah kalimat. Predikatnya, misal, satu berpredikat kata benda, satu berpredikat kata kerja. Berarti kalimat ini tidak memiliki kesejajaran. Bagaimana supaya kalimatnya sejajar? Dalam satu kalimat itu, predikatnya apabila kata kerja berarti semuanya harus berupa kata kerja. Apabila berupa kata benda berarti semuanya harus berupa kata benda. Berikut contohnya. Contoh nomor 1. Rumah kakek berdebu dan mengandung pasir karena kemarau panjang. Dalam kalimat ini ada dua kata yang bermasalah, yaitu berdebu dan mengandung pasir. Bukankah bentuknya sama-sama berupa imbuhan kata kerja, tapi mengapa kurang tepat? Kurang tepat karena tidak efektif pada mengandung pasir, dan ini akan lebih baik ketika kita ganti berpasir, sehingga susunan kalimat utuhnya
Rumah kakek berdebu dan berpasir karena kemarau panjang. Kalimat ini akan lebih berterima dibandingkan contoh kalimat sebelum perbaikan. Kemudian, contoh nomor 2, ini penggunaan imbuhan yang berbeda di dalam predikat. Kasus pembalakan dan membakar hutan saat ini sedang ramai dibicarakan. 1 merupakan bentuk kata benda, kemudian membakar ini merupakan kata kerja. Berarti kalimat ini tidak memenuhi unsur kesejajaran. Bagaimana perbaikannya? Perbaikannya akan lebih tepat ketika membakar ini kita ubah menjadi kata benda. Berarti akan berubah seperti ini, kasus pembalakan dan pembakaran hutan saat ini sedang ramai dibicarakan. Kalimat ini akan lebih baik daripada contoh kalimat sebelum perbaikan.